Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru. Jadi pastikan untuk selalu stay tune. Nah, pada pembahasan video kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang bisa dibilang kasus ini sangat sadis, di mana kasus ini berasal dari Amerika Serikat. Sang pelaku ini bernama William Bonin. Ia telah banyak melakukan aksi kejahatan seperti pembunuhan berantai, penyiksaan, dan pelecehan. William Bonin dikenal dengan sebutan freeway killer atau yang disebut dengan pembunuh jalan tol. Kenapa? Dikarenakan bahwa seluruh korbannya ini ditemukan di sepanjang jalan tol atau jalan bebas hambatan di California Selatan, Amerika Serikat. Pembunuhan yang ia lakukan ini tidak hanya satu kali atau dua kali, ia melakukan pembunuhan sebanyak 21 kali terhadap anak laki-laki berusia sangat muda atau remaja dan diduga melakukan pembunuhan tingkat lanjut sebanyak 15 kali. Sebelum kita bahas kasusnya, aku akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari William Bonin ini. William Bonin terlahir dengan nama William George Bonin yang lahir di Willimantic, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 8 Januari 1947. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, sang ayahnya bernama Robert dan ibunya bernama Alice. Sebenarnya masalah yang ada pada sifat dan diri dari William Bonin ini berasal dari didikan orang tuanya, gengs. Ayah dan ibunya ini merupakan pecandu alkohol, dan sang ayah ini juga kerap berjudi dan melakukan tindakan kekerasan kepada anggota keluarganya. Sejak kecil, Bonin dan saudara-saudaranya sering ditelantarkan oleh kedua orang tua mereka, sampai-sampai untuk dapat makan dan pakaian mereka peroleh hanya dari belas kasihan tetangga. Sampai akhirnya salah satu dari saudara laki-laki Bonin ini diasuh oleh kakeknya. Akan tetapi, bukannya senang tinggal dengan kakeknya, ia malah sering dilecehkan oleh kakeknya sendiri, gengs. Dan ternyata si kakeknya ini juga pernah masuk penjara sebelumnya dalam kasus penganiayaan anak dan pelecehan kepada ibu mereka, yang notabene berarti itu kan anak kandungnya sendiri. Dan tak hanya sampai di situ saja, ternyata si kakek gila ini juga pernah melecehkan Bonin dan saudara-saudaranya yang lain, gengs. Akibat seringnya mendapatkan kasus kekerasan, ibu mereka yang bernama Alice pun mengirim anak-anaknya ke panti asuhan pada tahun 1953 atau pada saat itu Bonin berumur 6 tahun. Ibunya melakukan hal ini dengan tujuan agar anak-anak mereka ini tidak mendapatkan kekerasan dari orang-orang sekitarnya. Bukannya malah bahagia tinggal di panti asuhan, Bonin dan beserta saudara-saudaranya ini sering mendapatkan hukuman yang parah akibat kesalahan kecil saja. Mereka ini akan dihukum seperti ditonjok dan diceburkan ke dalam bak air, dan tak sampai di situ saja, ternyata Bonin ini pernah dilecehkan oleh seorang pria yang lebih tua darinya, dan apabila ia menolak ajakan dari pria tersebut, ia akan diancam dengan cara diikat kedua tangannya. Bonin harus tinggal di panti asuhan tersebut sampai ia berumur 9 tahun, dan diduga selama 3 tahun berada di panti asuhan, ia mengalami penderitaan. Penderitaan yang tak ada bedanya sebelum ia masuk ke panti asuhan tersebut, geng. Setelah keluar dari panti asuhan, Bonin ini tinggal bersama kedua orang tuanya di kota Mansfield. Nah, pada saat itu umurnya sudah menginjak 10 tahun. Tapi dari sinilah awal semua rangkaian kejahatan yang dilakukan Bonin. Ia mulai mencuri plat nomor kendaraan dan melakukan aksi kejahatan lainnya, sampai pada akhirnya pun ia ditahan di penahanan remaja. Selepas dari penjara, yaitu tepatnya pada tahun 1961, dan ketika itu Bonin sudah berumur 14 tahun, ia mendapati rumah orang tuanya ini sudah disita. Ya, mungkin saja kedua orang tuanya ini berhutang dan rumah itulah yang menjadi jaminannya pada saat itu. Akhirnya, Bonin dan keluarganya ini pun pindah ke sebuah rumah sederhana di Angel Street di kota Downey, California. Dan tak lama berselang pindah ke rumah baru, ayahnya yang bernama Robert ini pun meninggal dunia dikarenakan penyakit sirosis hati yang ia derita. Selama tinggal di rumah ini, Bonin diketahui suka menganiaya adik laki-lakinya dan beberapa anak tetangga. Banyak dari anak-anak ini ia bujuk untuk ke rumahnya dengan janji akan minum minuman beralkohol. Dan semua korbannya ini diketahui remaja pria yang umurnya lebih muda darinya. Selain tindakan penganiayaan tersebut, ternyata Bonin ini juga diduga melakukan aksi pencurian dan bahkan perampokan. 4 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1965, dan ketika itu Bonin sudah berumur 18 tahun atau akhir-akhir SMA, ibunya pun memaksanya untuk bertunangan dengan seorang gadis dengan harapan sifat homoseksualnya ini bisa hilang.
Karena diketahui tadi kan, semasa ia kecil, ia sering mendapatkan pelecehan secara seksual dari beberapa pria yang lebih tua darinya, dan diduga faktor inilah yang membuatnya menjadi homoseksual. Sebenarnya, Bonin ini memiliki IQ di atas rata-rata anak-anak seusianya, karena tak lama setelah lulus SMA, ia pun bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat dan ikut aktif dalam berbagai perang. Dan ternyata, selama bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, ternyata Bonin ini juga kerap melakukan aksi pelecehan kepada sesama tentara dengan ancaman di bawah senjata. Namun, tugasnya di Angkatan Udara ini hanya berlangsung selama 3 tahun. Ia kembali ke rumahnya yang ada di kota Downey dan memilih tinggal bersama ibunya serta menikahi tunangannya. Ya, walaupun akhirnya bercerai juga. Pada kurun waktu 1968 hingga 1969, Bonin ini diketahui telah banyak melakukan aksi kejahatan dan pelecehan yang ia lakukan kepada remaja pria atau anak laki-laki muda yang usianya jauh lebih muda darinya. Dan diketahui korbannya ini berusia antara 12 hingga 19 tahun. Modus yang dilakukan Bonin ini adalah berpura-pura memberikan tumpangan kepada calon korbannya, dan setelah korbannya ini masuk ke dalam mobil, ia pun menyiksa, membekap, dan melecehkan korbannya. Dan dalam kurun 1 tahun melakukan aksi kejahatan, tepatnya di awal 1969, ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijatuhkan atas 5 dakwaan. Namun setelah ia bebas, ia kembali melakukan aksi kejahatannya tepatnya pada tanggal 8 September 1974. Hal ini bermula ketika itu Bonin berkenalan dengan seorang remaja pria yang berumur 14 tahun bernama David Alan McVicker. Kala itu Bonin memang udah niat untuk cari mangsa dan ia kembali berpura-pura memberikan tumpangan kepada calon korbannya. Modus yang sebelumnya sama ia lakukan. Nah, si korban yang tanpa curiga ini akhirnya mengiyakan ajakan dari Bonin. Kala itu, si calon korbannya yang bernama David Alan McVicker ini ditumpangi dari Garden Grove menuju rumah orang tuanya di Huntington Beach. Tak lama setelah McVicker ini masuk ke dalam mobilnya Bonin, Bonin ini pun basa-basilah menanyakan hal-hal standar kepada calon korbannya ini. Sampai akhirnya, McVicker ini diberikan pertanyaan yang membuatnya kaget sekaligus ketakutan, di mana Bonin bertanya apakah dia seorang gay. Sontak, McVicker pun kaget dan ia merasa sangat ketakutan dan ia meminta kepada Bonin untuk menghentikan mobilnya saat itu juga. Otomatis, Bonin yang sudah mendapatkan mangsanya ini pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bonin akhirnya mengeluarkan sebuah pistol untuk mengancam McVicker, dan karena takut dengan ancaman Bonin ini, akhirnya McVicker pun menuruti semua perkataan Bonin dan ia pun dibawa ke sebuah lapangan yang sepi dan ya tahu sendirilah apa yang dilakukan oleh Bonin. McVicker yang merasa tersiksa ini pun akhirnya berteriak, malah Bonin ini masih sempat meminta maaf kepada McVicker, gengs. Setelah itu, Bonin kemudian mengantarkan McVicker ke rumahnya dan dengan santainya Bonin mengatakan kita akan bertemu lagi. McVicker yang ketakutan akhirnya menceritakan semua yang ia alami kepada ibunya dan ibunya pun segera melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Bonin pun mengaku bersalah atas tuduhan ini dan ia pun diancam hukuman penjara 1-15 tahun dan ditahan di penjara pria California di San Luis Obispo. Akhirnya, pada 11 Oktober 1978, ia pun dibebaskan dari tahanan dengan masa percobaan 18 bulan. Dan pas setelah bebas, akhirnya Bonin ini pun pindah ke sebuah komplek apartemen yang ada di kota Downey, atau masih dibilang jaraknya 1 mil lah dari rumah ibunya. Di area tempat tinggalnya yang baru ini, Bonin pun berusaha menciptakan image yang baik dengan bergaul dengan pemuda di sana, suka nongkrong, dan juga suka mentraktir mereka. Sampai akhirnya, ia berkenalan dengan 2 orang pemuda yang bernama Fernand Butts yang berusia 21 tahun dan Gregory Miley yang berusia 18 tahun. Ternyata, perkenalan Bonin dengan 2 orang pemuda ini malah membuatnya kembali berulah. Dan disinilah awal munculnya sebutan freeway killer. Karena para korbannya ini diculik di tepi jalan dengan modus yang sama dengan sebelumnya, yaitu memberikan tumpangan. Akan tetapi, korbannya ini dianiaya, dilecehkan, dan bahkan mayat mereka ini dibuang di tepi jalan tol. Dan nama dari korban-korbannya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Lane Gundrin yang berusia 13 tahun, dan kejadian ini terjadi pada bulan Mei 1979. Kala itu, Lundgren terakhir terlihat meninggalkan rumah orang tuanya yang ada di Reseda pada pukul 10.50 pagi. Namun, pada sore harinya, Lundgren ini malah ditemukan tidak bernyawa di sebuah pinggiran jalan di Agoura. Ia ditemukan dengan masih menggunakan t-shirt, kaos kaki, dan sepatu yang sama pada saat ia meninggalkan rumah. Korban pembunuhan kedua bernama Mark Duane Shelton yang berusia 17 tahun.
Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Agustus 1979, di mana Mark Shelton ini diculik ketika beberapa saat ia meninggalkan rumahnya yang ada di Westminster untuk menuju ke sebuah bioskop yang ada di Beach Boulevard. Akan tetapi, di pertengahan jalan ia pun diculik oleh Bonin beserta temannya yang bernama Butts, dan jasadnya pun dibuang di sebuah pinggiran jalan di San Bernardino County. Korban yang ketiga bernama Marcus Alexander Graves yang berusia 17 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 1979 atau selang 2 hari setelah korban kedua. Bonin dan Butts bertemu dengan Marcus Graves di sebuah jalan dan mereka menawarkan tumpangan kepada calon korbannya ini. Akan tetapi, selama perjalanan Marcus Graves ini dianiaya dan disiksa serta jasadnya dibuang di Malibu Creek dekat Les Virgenes Canyon Road. Korban yang keempat bernama Donald Ray Hayden yang berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 1979. Diketahui Bonin dan Butts menculik Hayden ketika ia sedang berjalan di sebuah jalan Santa Monica Boulevard pada jam 1 pagi. Dan jasadnya ditemukan oleh pekerja konstruksi pada pagi yang sama di tempat sampah di dekat jalan Ventura Freeway. Korban yang kelima bernama David Louis Murillo yang berusia 17 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 September 1979. Kala itu, Bonin dan Butts ini bertemu dengan Murillo ketika ia sedang bersepeda menuju ke sebuah bioskop. Murillo ini dibujuk masuk ke dalam mobil Bonin dan akhirnya jasad dari Murillo ini pun dibuang di sepanjang jalan Highway 101. Korban yang keenam bernama Robert Christopher Wirostek yang berusia 18 tahun. Ia diculik pada saat ia sedang bersepeda menuju tempat kerjanya di sebuah toko makanan dan jasadnya ini ditemukan 10 hari kemudian. Korban yang ketujuh bernama John Doe yang usianya diperkirakan 19 hingga 25 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 November 1979. Ketika itu, Bonin dan Butts menculiknya serta membuang jasadnya di sebuah irigasi di sepanjang State Road 99 Selatan Bakersfield. Korban yang ke-8 bernama Frank Dennis Fox yang berusia 17 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 30 November 1979. Diketahui kali ini Bonin beraksi tidak dibantu oleh Butts alias ia melakukannya dengan sendiri. Ia menculik Frank Dennis Fox dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian di sepanjang Jalan Raya Ortega atau 5 mil sebelah timur San Juan Capistrano. Korban yang ke-9 bernama John Frederick Kilpatrick yang berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1979. Kala itu Kilpatrick menghilang setelah meninggalkan rumah orang tuanya untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan tak lama berselang, mayat dari Kilpatrick ini pun akhirnya ditemukan di sebuah jalan terpencil di Rialto. Korban yang ke-10 bernama Michael Francis McDonald yang berusia 16 tahun, yang kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Januari 1980, di mana jasadnya ini ditemukan di sepanjang jalan Highway 71 di barat San Bernardino County atau 2 hari setelah pembunuhannya. Korban yang ke-11 bernama Charles Dempster Miranda yang berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Februari 1980, di mana korban Bonin yang ke-11 ini dibantu oleh temannya yang bernama Jory Miley. Mereka bertemu dengan korbannya ini di sepanjang jalan di dekat sebuah klub malam dan seperti biasa Bonin menawarkan tumpangan. Dan tak lama kemudian jasadnya ini ditemukan di sebuah gang di samping East 2nd Street, Los Angeles. Dan ternyata masih ada 10 korban lainnya yang namanya sebagai berikut. Dari sekian banyaknya melakukan aksi kejahatan, akhirnya Bonin pun ditangkap, ia diadili dan dijatuhi vonis hukuman mati.
Sebelum ia dieksekusi mati, ia pun sempat menjalani hukuman penjara selama 14 tahun. Bonin sempat mengajukan banding dan gerasi kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat, namun akhirnya semua permohonannya itu ditolak. Dalam sebuah pernyataan, Bonin ini pun mengatakan kalau ia tidak pernah menyesal sedikit pun atas apa yang telah ia lakukan kepada para korbannya. Akhirnya, tibalah waktu eksekusi Bonin dan pada saat itu pada jam 6 sore, ia dipindahkan dari selnya ke ruang eksekusi dan ia pun memiliki permintaan terakhir yaitu ingin makan pizza yang besar, makan es krim, dan minuman yang bersoda. Dan dalam detik-detik eksekusinya ini pun ia hanya ditemani oleh pengacara, pendeta, dan penulis biografinya dan mereka sempat mengatakan kalau Bonin ini pasrah atas hukumannya. Dan akhirnya eksekusi mati pun dilakukan. Tepat pada pukul 00:13 malam, ia pun dinyatakan meninggal dan ia meninggal pada umur 49 tahun. Bonin dieksekusi dengan suntikan mematikan di dalam sebuah kamar di penjara negara San Quentin pada tanggal 23 Februari 1996. Dan tercatat ia merupakan orang pertama yang dieksekusi dengan suntikan mematikan dalam sejarah California. Sayangnya, tidak ada satupun dari keluarga pihak Bonin ini yang datang dalam eksekusi tersebut dan hanya keluarga dari para korban yang datang untuk memastikan apakah ia dieksekusi atau tidak. Sampai akhirnya, keluarga dari Bonin ini pun menolak untuk mengklaim jenazahnya dan akhirnya jenazahnya ini pun dikremasi dalam upacara pribadi tanpa kehadiran keluarga dan abunya dibuang di sepanjang Samudra Pasifik. Sedangkan temannya Birds yang membantunya dalam serangkaian pembunuhan tersebut ditemukan gantung diri pada saat menunggu persidangannya pada tanggal 11 Januari 1981. Dan temannya yang lain yang membantunya dalam kasus pembunuhan yang bernama Jory Miley ditemukan meninggal pada 25 Mei 2016 karena luka yang ia derita akibat berkelahi dengan narapidana lain. So, itu tadi pembahasan mengenai William Bonin yang merupakan pembunuh berantai atau yang lebih dikenal dengan freeway killer yang berasal dari Amerika Serikat. Jika teman-teman ada request kasus lainnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa sepertinya untuk like, comment, dan subscribe, and share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.